Kisah Sunan Gali, Lubang Diri, Lubang Tuhan. Tafsir jiwa atas, men, arofa nafsahu fakot, arafa robahu. Di sebuah desa pinggiran Karawang, tempat ladang lebih banyak dari lampu, tinggal seorang lelaki baya nyentrik bernama Parman yang dipanggil dengan sebutan Sunan Gali. Ia bukan sunan yang berkursi, bukan pula yang punya pesantren. Ia cuma tukang gali sumur. Tapi dalam lubang-lubang tanah itu, ia seringkali berkata, semakin dalam kau gali, semakin kau dekat ke langit. Suatu siang, seorang pemuda dari kota datang. Namanya Yusuf. Ia baru saja gagal dalam segala yang dicita-citakan. Ia kehilangan pekerjaan, kekasih, dan kepercayaan diri. Dalam perjalanan pulang ke kampung, ia dengar kabar tentang Sunan Gali. Katanya bisa menggali lubang sampai ketemu Tuhan, ujar seorang ibu penjual gorengan sambil menyodorkan tahu isi. Yusuf penasaran. Ia mendatangi Sunan Gali yang sedang menggali sumur di kebun tua. Tanah merah menghitam di bawah kakinya, dan air belum juga menyembur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Parman alias Sunan Gali. Apakah benar engkau tahu jalan menuju Tuhan? Tanya Yusuf. Sunan Gali berhenti menggali. Ia menatap Yusuf dan tersenyum. Aku tidak tahu jalan ke Tuhan. Aku cuma tahu lubang-lubang dalam tubuhku sendiri. Yusuf bingung. Apa maksud Sunan? Kalau kau ingin mengenal Tuhan, gali dirimu dulu. Jangan cari ke langit, jangan cari ke kitab dulu. Gali hatimu yang busuk, pikiranmu yang keruh, nafsumu yang belum kau pahami. Karena siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Yusuf diajak tidur di gubuk kecil dekat sumur. Malamnya, Sunan Gali memberikan Yusuf sebuah cermin tua yang retak-retak. Kau tahu apa ini? Tanya Sunan Gali. Cermin, jawab Yusuf. Coba lihat wajahmu, kata Sunan Gali. Yusuf menatap, lalu berkata, buram. Retak-retak. Sunan Gali mendekat dan berbisik, itulah dirimu. Pecah, tak utuh. Tapi dari situ, justru kau bisa mulai melihat Tuhan. Sebab Tuhan tak butuh wajah yang sempurna, ia hanya ingin kau jujur melihat bayang-bayang luka yang tak pernah kau terima, kata Sunan Gali. Yusuf terdiam. Malam itu ia menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun memendam. Keesokan hari, Sunan Gali mengajak Yusuf ke kebun, dan Yusuf disuruh Sunan Gali untuk menggali lubang. Yusuf menggali lubang bersama Sunan Gali. Tapi semakin lama, ia sadar bahwa sumur yang sebenarnya bukan di tanah, melainkan di dalam dirinya sendiri. Setiap cangkul yang menghantam tanah seperti menghantam dinding-dinding egonya. Sampai suatu saat, Sunan Gali berkata, sekarang kau gali lubang terakhir, keikhlasan. Yusuf bingung, bagaimana cara menggali keikhlasan? Sunan Gali menjawab pelan, dengan berhenti, coba gali, kamu jangan ingin jadi apapun dan siapa-siapa, namun jadilah dirimu sendiri karena cinta kepada Allah. Yusuf tercekat, ia mulai menyadari bahwa selama ini ia ingin berhasil, bukan karena cinta, tapi karena ingin dianggap. Ingin dipuji, ingin dihargai, dan semua itu bukan Tuhan, tapi bayangan tentang Tuhan. Saat Yusuf menggali tanah terakhir, muncullah air dari bawah tanah. Mata air itu dingin dan bersih. Sunan Gali tertawa. Itu dia, airnya keluar juga. Yusuf memandang air itu sambil berkata lirih, apakah ini sumur Tuhan? Sunan Gali menggeleng, itu cuma simbol. Air itu air dirimu. Ketika dirimu jernih, Tuhan akan memancar dari situ. Sebab Tuhan tak jauh. Ia tak pernah di luar. Ia di balik segala lapisan dirimu sendiri. Beberapa tahun setelah itu, Yusuf dikenal orang bukan sebagai guru, bukan sebagai ulama, tapi sebagai penggali hati. Ia tidak banyak bicara, ia cuma sering duduk dekat sumur tua Sunan Gali, mengajak orang untuk menengok ke dalam dirinya sendiri. Di atas sumur itu, terukir satu kalimat, men, arafa nafsahu fakat, arafa rabahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Dan Sunan Gali pun menghilang seperti bayangan yang selesai menemani. Sebab bagi para wali yang sejati, mereka hanya menggali, bukan untuk membangun rumah di dunia, tapi untuk membuka jalan menuju Tuhan. Semoga bermanfaat kisah ini.